Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun, kumaha damang. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan sareng kasalametan. Katepang deui di pelajaran Basa Sunda kelas 3 dina dinten ieu dinten Rebo Kaping 27 Oktober 2021. Anak-anak, kita berjumpa lagi di pelajaran Bahasa Sunda. Nah, sarta acan pelajaran di ngawitan disiapkeun heula buku paketna, disiapkeun heula alat tulisna. Pami sadayana tos siap, hayu urang baca doa di dalam hati masing-masing, di rumah masing-masing, berdoa di ngawitan. Berdoa selesai. Anak-anak, dinten ieu urang diajar di pangajaran 3. Melanjutkan pertemuan di bab 3 yang sempat terpotong ya oleh PTS dan juga Rabu minggu kemarin kita libur. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pengajaran 3. Aya di buku paket halaman 40 hiji. Di halaman 41 tentang istilah usum-usuman. Cobi dibuka buku paket halaman 40 hiji. Nah, kan di Indonesia ini ada 2 musim, yaitu musim kemarau atau usum halodo dan juga musim hujan. Dalam bahasa Sunda yaitu usum ngijih. Nah, sekarang ada beberapa musim. Nah, di sini ada 10 ya, dari A sampai J, halaman 40 hiji dugi ke 42. Aya 10 istilah usum-usuman. Nah, istilah ini sebenarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan keadaan alam dan yang kedua berdasarkan keadaan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi 10 istilah ini dibagi 2. Berdasarkan keadaan alam dan berdasarkan keayaan masyarakat. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, di dalam buku paket ini ada bahasa Sundanya saja ya, tidak ada terjemahannya. Nanti Ibu akan jelaskan terjemahannya juga. Nah, kalian untuk terjemahannya boleh ditulis ya, disalin untuk bahan belajar kalian supaya lebih memahami ya. Jadi boleh ditulis atau disalin terjemahannya. Bisa langsung di buku paketnya ditulis terjemahannya atau bisa di buku catatan ya, seperti itu. Ditulis saja ya terjemahannya. Ya, kita mulai. Anu kahiji. Ya, eta istilah usum-usuman nu patali jeung kaayaan alam. Nah, di sini ada 10 istilah usum-usuman. Terus Ibu akan bagi 2. Yang pertama berdasarkan keayaan alam.
Dan yang kedua berdasarkan keayaan masyarakat. Nah, sekarang kita bahas dulu yang berdasarkan keayaan alam atau berdasarkan keadaan alam. Nyaeta usum K3 atau usum halodo. Nyaeta mangsa teu aya hujan. Usum K3 atau usum halodo dalam bahasa Indonesia disebut dengan musim kemarau. Ya, jadi tidak ada hujan. Biasanya terjadi berbulan-bulan ya. Tidak ada hujan berbulan-bulan. Nah, udaranya sangat panas. Yang kedua, usum ngijih. Nyaeta mangsa turun hujan ngecrek sapopoe. Artinya musim hujan yang terus-menerus setiap hari. Nah, musim ngijih itu musim hujan. Terjadi biasanya setiap hari hujan tidak berhenti. Dari pagi sampai pagi lagi. Itu bisa terjadi hujan. Terus yang ketiga, nukatilu nyaeta usum mamareng. Usum mamareng nyaeta mangsa ngamimitian usum ngijih. Nah, maksudnya itu usum mamareng adalah musim mulai penghujan. Nah, jadi mamareng ini awal awal terjadinya musim hujan. Jadi disebut awal usum mamareng. Terjadinya atau mulainya musim penghujan. Bisa dipahami sampai sini? Terus kita lanjut lagi ya, masih di istilah usum-usuman ya berdasarkan keayaan alam. Nah, eta usum dang darat. Usum dang darat nyaeta usum panyelang antara ngijih jeung K3. Hujan jeung halodo kakabeungan. Nah, jadi musim dang darat itu peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Ya, biasanya hujan atau kemarau itu misalkan hujannya turun enggak setiap hari, tapi terkadang-kadang hujan, kadang-kadang kemarau, ya seperti itu. Jadi musim peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Terus yang kelima, usum barat. Nyaeta usum angin gede pacampur jeung hujan nu dona ti kulon. Nah, jadi musim barat ini yaitu musim hujan atau musim hujan yang disertai angin besar yang datangnya dari arah barat. Si angin itu datangnya dari arah barat. Hujan, angin, terus anginnya dari arah barat. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Terus yang kegenep, usum selatan nyaeta usum loba angin nu jona ti kidul wetan. Nah, artinya jadi tadi kan kalau usum barat itu hujan angin, terus anginnya datang dari barat. Sekarang usum selatan itu hujan angin, terus anginnya datang dari arah selatan. Seperti itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi usum selatan atau hujan angin yang dari arah selatan itu biasanya akan terjadi musim kemarau. Itu ya. Bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut istilah usum-usuman nu patali jeung keayaan masyarakat. Ini di buku paket disatukan ya, tidak dipisahkan dibagi dua.
Nah, di sini Ibu pisahkan menjadi dua. Berdasarkan keadaan alam dan keadaan masyarakat. Sekarang kita lanjut ke keadaan masyarakat. Istilah usum-usumna nyaeta usum paceklik. Nyaeta usum kurang dahareun, pangpangna beas atau pare. Nah, maksudnya usum paceklik adalah musim di mana semua makanan sudah tidak ada. Makanan sudah tidak bisa didapat. Nah, biasanya ini berkaitan dengan beras dan makanan pokok. Susah mendapatkan beras dan juga makanan pokok. Itu disebut usum paceklik. Terus nu salajengna nyaeta usum sasalad. Usum sasalad nyaeta usum loba panyakit nu babari nepa. Usum sasalad yaitu musim datangnya banyak penyakit yang mudah menyebar ke orang lain. Jadi datang banyak jenis penyakit yang gampang menyebar. Jadi misalkan nih si A ketemu sama si B. Nah, si A ini lagi sakit. Terus akhirnya si B langsung sakit juga. Nah, seperti itu. Jadi cepat menyebarnya. Disebutnya musim sasalad. Salajengna nyaeta usum pagebug. Usum pagebug nyaeta usum loba nu gering parna tepika maraot. Mohon maaf ini tipe, harusnya gering. G-E-U-R-I-N-G. Mohon maaf tipe ya. Nah, usum pagebug nyaeta usum loba nu gering parna tepika maraot. Maksudnya adalah usum pagebug yaitu musim di mana banyak masyarakat yang terserang penyakit parah, bahkan bisa juga sampai meninggal. Nah, musim pagebug ini jadi banyak sekali masyarakat yang terserang penyakit yang parah dan bahkan bisa meninggal dunia. Nah, itu disebut musim pagebug. Yang terakhir, usum tigrat sarua jeung usum paceklik. Nyaeta mangsa nu pinuh kasusah. Nah, jadi usum tigrat ini hampir sama dengan usum paceklik. Usum atau musim di mana banyak sekali orang mengalami kesusahan. Itu. Sampai sini bisa dipahami? Ya, jadi hari ini kita belajar tentang istilah usum-usuman. Istilah usum-usuman ini dibagi, di sini Ibu jelaskannya dibagi menjadi dua ya. Walaupun di buku paket ini ya, sekaligus dari A sampai Z, nah di sini Ibu dibagi dua berdasarkan keadaan alam dan juga keadaan masyarakat. Nah, untuk terjemahannya kalian bisa salin, bisa tulis ya, mau itu di buku paket ataupun di buku catatan, supaya lebih memudahkan kalian untuk memahami materi ini. Sekarang kita lanjut ke halaman 42. Nah, sebelum ke halaman 42 di sini ada gambar tentang usum halodo atau usum musim kemarau, di mana banyak sekali terjadi kekeringan, sumurnya juga pada surut, tanah-tanah pada kering, tanaman banyak yang mati. Terus di sini ada nih namanya musim hujan atau usum nijih dalam bahasa Sunda. Usum nijih yaitu hujan terus-menerus setiap hari. Ya, bisa terjadi dari pagi sampai pagi lagi. Seperti itu. Bisa juga menyebabkan kebanjiran, menyebabkan caah atau tanah longsor.
atau urug dalam bahasa Sunda ya. Tanah longsor itu urug. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 42. Nah, di situ ada bagian 2. Prakjieun kalimah tina istilah usum-usuman. Itenan contohna. Nah, jadi kalian bikin kalimat. Bikin kalimat seperti contoh di bawah ini. Usum halodo. Main lang layangan. Kalimahna. Dina usum halodo Adi jeung Yuda sok main lang layangan. Dina usum waktu musim kemarau, Adi dan Yuda bermain layangan. Terus yang A, nih di sini usum ngijih, tengariksa alam. Nah, di sini juga Ibu sudah buatkan kalimat. Jadi kalian tinggal ngalin saja ya. Tinggal tulis. Ibu akan bacakan lalu kalian tulis. Yang A, usum ngijih tengariksa alam. Kalimahna. Dina usum ngijih sok aya kajadian caah. Kusabab aya jalma tetanggung jawab nu teu ngariksa alam. Di waktu musim hujan ada terjadi banjir dikarenakan ada orang yang tidak bertanggung jawab yang merusak, yang tidak menjaga alam. Misalkan dengan buang sampah sembarangan. Seperti itu ya. Jadi menghambat saluran air sehingga airnya meluap dan terjadi banjir. Yang B, usum paceklik kurang dahareun. Kalimahna. Usum paceklik nyaeta usum kakurangan dahareun. Jadi musim paceklik yaitu musim kekurangan bahan makanan, bahan pokok. Gitu. Terus nukatilu usum katiga sumur saraat. Dina usum katiga loba sumur nu saraat. Waktu musim kemarau banyak sumur yang airnya surut. Saraat itu surut. Nuka opat usum sasalan kata rajang panyakit. Kalimahna. Dina usum sasalan loba jelema nu kata rajang panyakit. Mohon maaf di sini harusnya kata rajang ya, bukan kaserang. Di waktu musim sasalan banyak orang terserang penyakit. Itu. Terus yang kelima, terakhir, usum mamareng, panen bubuahan jeung palawija. Kalimahna. Mun usum mamareng datang, mohon maaf ini tipe lagi. Mun usum mamareng datang, biasana panen bubuahan jeung palawija. Nah, apabila musim mamareng itu tiba, biasanya pada panen buah-buahan dan hasil pertanian lainnya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi untuk pertemuan hari ini kita membahas istilah usum-usuman berdasarkan keadaan alam dan berdasarkan keayaan masyarakat. Jadi tugasnya hari ini adalah kalian tulis atau salin tadi yang terjemahan istilah usum-usuman, kemudian salin yang ini, yang kalimah ini di halaman 42. Kalian salin kalimahnya. Tadi Ibu sudah bacakan, Ibu sudah diktekan, jadi kalian tulis yang di sebelah kanan. Ya, kalimahnya itu. Tidak usah disetorkan di GCR, cukup kalian salin saja ya, tidak usah disetorkan di GCR.
untuk bahan belajar kalian di rumah. Ibu percaya kalian nanti akan menyalin. Jadi untuk tugas ini hanya menyalin, tidak disetorkan di KCR. Mungkin dicukupkan sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian kata. Hatur nuhun. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Hatur nuhun kanggo sagala perhatosan sareng kerjasamina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.